Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Nursabibah, asal dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 238620651. Saya akan menjelaskan materi sejarah tentang konsep dasar sejarah. Dalam mempelajari konsep dasar sejarah, kita tidak lepas dari pengertian apa itu sejarah, bagaimana tugas pokok sejarah dan tujuan sejarah, dan bagaimana karakteristik sejarah. Secara etimologis, pengertian sejarah merupakan hasil serapan dari bahasa Arab yang berasal dari kata syajara, yang artinya terjadi, atau dari kata syajarotun yang berarti pohon, atau syajarah an-nasab yang berarti pohon silsilah. Pada waktu itu, ada kebiasaan menyusun daftar silsilah yang disusun secara sistematis menyerupai pohon yang lengkap dengan cabang dan ranting-rantingnya. Pohon tersebut merupakan simbol dari sebuah kehidupan yang harus tetap dijalan. Kemudian, sejarah dalam bahasa Indonesia berarti riwayat terjadi masa lampau yang benar-benar terjadi atau riwayat asal-usul keturunan. Selanjutnya, ada pengertian sejarah. Sejarah adalah suatu ilmu tentang segala sesuatu yang telah dialami manusia di waktu lampau dan yang telah meninggalkan jejaknya di waktu sekarang. Kemudian, peristiwa tersebut disusun dalam suatu cerita sejarah. Menurut para ahli, yaitu menurut Edward Hellecker, sejarah adalah suatu proses terus-menerus interaksi antara sejarawan dan fakta-fakta yang ada padanya, suatu dialog tiada hentinya antara masa sekarang dan masa silam. Selanjutnya ada unsur-unsur sejarah. Setiap peristiwa yang telah terjadi, tetapi tidak semua peristiwa yang terjadi menjadi cerita sejarah. Peristiwa tersebut harus memenuhi unsur-unsur sejarah, yaitu seperti yang pertama ada manusia. Manusia merupakan unsur yang terpenting dalam sebuah cerita sejarah, karena manusia menjadi pemeran utama dalam menentukan proses terjadinya sejarah. Contohnya seperti Bung Tomo pada peristiwa pertempuran 10 November pada tahun 1945 di Surabaya. Yang kedua itu ada waktu. Waktu juga merupakan unsur yang penting dalam suatu peristiwa sejarah, karena dalam sejarah aktivitas manusia dilihat dari waktu, kronologis, dan periodisasi. Contohnya, pada tahun 1908 merupakan periodisasi Perintah Kemerdekaan Republik Indonesia karena diwakili dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo sampainya Sumpah Pemuda. Yang ketiga ada ruang. Ruang itu digunakan untuk menentukan di mana kejadian tersebut berlangsung dengan pemahaman kita tentang sejarah menjadi lebih real dan nyata. Contohnya seperti Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh I.R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 di Jakarta. Pusat penandaan bahwa tanggal 17 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya ada ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah terbagi menjadi 4, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Yang pertama itu ada sejarah sebagai ilmu, yang dimana salah satu bidang ilmu yang meneliti serta menyelidiki secara sistematis perkembangan masyarakat dan kemanusiaan di masa lalu. Hasil penelitian dan penyelidikan dinilai secara kritis dan dijadikan pedoman bagi penilaian masa sekarang dan masa depan. Selanjutnya yang kedua itu ada sejarah sebagai peristiwa, yang dimana yang nyata dan jejak yang ditinggalkan itu dapat berupa benda-benda, ingatan manusia, ataupun tulisan. Kejadian hanya sekali terjadi setelah berlangsung tidak dapat dianggap pernah terjadi.
Selanjutnya yang ketiga ada sejarah sebagai kisah, berupa narasi yang disusun berdasarkan memori, kesan dan tafsiran terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau, tergantung pada siapa yang menceritakannya. Dasarnya adalah jejak-jejak yang ditinggalkan dari sejarah sebagai peristiwa. Yang terakhir ada sejarah sebagai seni, yang dimana suatu kemampuan menulis tentang suatu peristiwa atau kisah yang terjadi di masa lampau. Istilah ini begitu melekat dalam diri seseorang sejarawan seni karena mereka umumnya menceritakan tentang kisah-kisah sejarah di dalam karyanya. Alasan sejarah dianggap sebagai seni adalah karena memiliki proses pengumpulan data dan informasi yang cukup panjang. Selanjutnya juga ada ciri-ciri sejarah sebagai seni, yaitu ada intuisi, yaitu kemampuan dalam mengetahui atau memahami secara langsung mengenai sebuah topik yang diteliti. Yang kedua itu ada emosi, yaitu luapan perasaan yang berkembang dan masuk ke dalam penulisan tersebut. Yang ketiga itu ada gaya bahasa, yaitu cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya ada tujuan dari sejarah. Yang pertama itu untuk memahami bahwa masa lalu ada kaitan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua itu untuk membangkitkan minat pada peristiwa yang terjadi di masa lalu yang membawa perubahan. Dan yang ketiga untuk melatih dalam menemukan serta memecahkan persoalan. Yang terakhir untuk membangkitkan minat pada peristiwa yang terjadi di masa lalu yang membawa perubahan. Selanjutnya ada manfaat mempelajari sejarah. Bukanlah sekadar melihat ke belakang, melainkan upaya memahami masa lalu untuk merancang masa depan yang lebih baik. Studi sejarah membantu kita memahami akar budaya dan identitas kita. Dan juga sejarah membuka jendela masa lalu nenek moyang kita, menjelaskan tradisi, bahasa, dan moral yang membentuk kita saat nanti. Tanpa pemahaman sejarah, kita mungkin kehilangan perspektif tentang siapa kita. Lalu mengapa sejarah menjadi sangat penting bagi kehidupan masa kini? Karena dalam setiap sejarah tersebut memiliki nilai atau filosofi yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan mendasarkan tentang perkembangan peradaban, baik dari perilaku ataupun ilmu pengetahuan, sehingga dengan pengetahuan tersebut dapat mendorong berperilaku yang menjadi kedamaian dalam kehidupan. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai konsep dasar sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.